Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Saifi, ahli media keperawatan, peserta Latsar CPNS BPSDM di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, golongan 2, angkatan 12, kelompok 3. Saya sebagai perawat pelaksana di UPTD Puskesmas Bajayau dengan nomor daftar hadir 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Apa sih arti smart governance, manajemen ASN, dan smart ASN? Yuk kita simak penjelasan saya selanjutnya. Smart governance adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi pemanfaatan teknologi. Lalu apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN yang menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian selanjutnya, apa itu Smart ASN? Smart ASN memiliki tujuan untuk menciptakan ASN yang berwawasan global, menguasai IT atau digital, dan daya networking yang tinggi. Untuk mewujudkan smart governance, maka dilakukan identifikasi isu berdasarkan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Adapun langkah analisis isu yang pertama, menemukan isu sesuai dengan tupoksi saya sebagai perawat. Yang kedua, menganalisis dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Yang ketiga, menemukan isu prioritas dengan menggunakan metode APKL atau OSG. Dan yang keempat, menentukan alternatif atau gagasan maupun ide kreatif untuk menyelesaikan permasalahan. Adapun identifikasi isu yang saya dapatkan ada 6, yaitu yang pertama, kurang optimalnya pendokumentasian catatan medis oleh perawat. Yang kedua, masih kurangnya cakupan imunisasi BIAN di wilayah kerja puskesmas. Yang ketiga, kurangnya kepatuhan pasien dalam penerapan protokol kesehatan saat berobat ke puskesmas. Yang keempat, banyaknya kasus hipertensi di puskesmas. Kelima, rendahnya angka penemuan kasus suspek TB baru di wilayah kerja puskesmas. Dan yang terakhir, keenam, kurangnya minat lansia datang ke posyandu lansia. Adapun dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan, yang pertama adalah kesalahan dalam penegakan diagnosa dan perencanaan asuhan keperawatan yang tidak optimal. Yang kedua, tidak tercapainya target imunisasi BIAN. Yang ketiga, terjadinya penyebaran atau lonjakan kasus penyakit menular yang dapat dihindari lewat kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan. Yang keempat, jika kasus hipertensi tidak terkontrol, maka akan menyebabkan komplikasi yang lebih berat seperti serangan jantung, stroke, dan lain-lain, yang merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Yang kelima, masih banyaknya kasus TB di masyarakat yang belum ditemukan. Yang keenam, rentannya kelompok usia lanjut terhadap berbagai penyakit sehingga jika tidak berkunjung maka akan terlambat deteksi ini terhadap penyakit yang diderita. Sedangkan untuk pihak-pihak yang terdampak yaitu pasien itu sendiri, keluarga, masyarakat, petugas kesehatan, puskesmas, pemerintah kabupaten dan provinsi. Adapun analisis masalah yang saya gunakan, yang pertama adalah dengan metode APKL, di mana prioritas yang didapat yaitu masih banyaknya kasus hipertensi di puskesmas dengan jumlah nilai 16. Sedangkan untuk menemukan core isu, maka isu utama saya menggunakan metode OSG yang sudah saya pilah menjadi 3 masalah utama, di mana prioritas yang didapat yaitu masih banyaknya kasus hipertensi di puskesmas dengan jumlah nilai 12. Dapat dilihat analisis isu menggunakan Fishbone, yaitu untuk mencari penyebab masalah di sini ada 4 penyebab, yaitu dari manusia, lingkungan, metode, dan material. Adapun untuk analisis SWOT, strength adalah kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, threat atau ancaman.
Di sini saya akan memaparkan alternatif penyelesaian isu, di mana isu yang saya dapat tadi adalah masih banyaknya kasus hipertensi di puskesmas. Alternatif penyelesaiannya adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasien tentang penyakit hipertensi. Untuk tahapan alternatif penyelesaian isu yang pertama, membuat media promosi kesehatan yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat seperti leaflet hipertensi, explainer, dan spanduk. Kedua, membuat kartu kontrol hipertensi untuk pasien hipertensi. Ketiga, memberdayakan kader posyandu lansia atau pusbindu dalam memberikan KIE terhadap pasien hipertensi. Yang keempat, memberikan penyuluhan tentang hipertensi di posyandu lansia atau pusbindu. Dan yang kelima, kunjungan rumah pasien hipertensi yang tidak berobat bersama dengan perawat, jasa, dan petugas gizi. Demikian presentasi saya kali ini. Terima kasih.